Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang di antara kamu bertemu dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dibatasi oleh pohon, batu dan dinding, lalu dipertemukan kembali, maka ucapkanlah salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Salam, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Darul Furqan, Al-Mukarram, santriwan dan santriwati sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman. Seiringan dengan itu, salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya melafazkan Allahumma salli ala al-Mustafa ya habibina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa ya habibina Muhammad alaihi salam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu kita ketahui. Zaman menuntut akan perubahan agar terlihat lebih mapan. Sementara jiwa terkadang tidak sesuai dengan harapan. Banyak hal yang mengandung pembaruan disertai unsur kepentingan yang luar biasa, sehingga jarang terlihat atau sulit untuk membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan yang haram, antara satu dan lainnya. Merupakan aspek yang sudah menjiwai di setiap insan yang terus bergejolak. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Quran yang singkat, cermat, dan tak begitu padat, yang bertajuk Revolusi Mental Perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, praktek revolusi mental menjadikan manusia lebih berintegrasi, mau bekerja keras dan memiliki semangat gotong royong. Revolusi mental juga adalah suatu gerakan yang menjadikan manusia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, Berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Mental, sikap dan pola pikir sangat ditentukan arahnya oleh sistem keyakinan sebagai modal penggerak. Sifat dan kebutuhan dasar manusia adalah meraih kebaikan dan kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, pada dasarnya Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang membicarakan tentang hukum-hukum kemasyarakatan. Perubahan manusia baru dapat terjadi manakala terpenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya nilai-nilai dan ide. Hadirin, syarat pertama telah diambil alih sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifatnya masih umum dan memerlukan perincian dari manusia. Adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Hadirin, syarat kedua mengenai para pelakunya. Mereka adalah manusia-manusia yang hidup dalam suatu tempat dan yang selalu terikat dengan hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pedoman Al-Quran yang merupakan perangkat revolusi mental bangsa Indonesia yang sangat ampuh, karena Al-Quran adalah petunjuk obat bagi setiap hati. Sebagaimana landasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabu anzalnahu ila litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang atas izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Santiwan dan santiwati, sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Tentu kita masih ingat
bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Keadaan bangsa Arab sering dikenal dengan sebutan jahiliyah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan buruk dan berperilaku tercela. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul akhir zaman untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Saat ini hadirin, generasi kita sudah jauh dari apa yang diharapkan. Karakter bangsa sudah luntur digilas waktu. Pondasi yang dibangun dengan kokoh kini telah diruntuhkan oleh generasi itu sendiri. Sallallahu alaihi bangsa yang santun, berbudi pekerti, ramah dan selalu lekat dengan sistem gotong royong, seharusnya sudah mampu membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang arif. Namun hadirin, jika generasi kita sudah jauh dari kasihan bangsa, mau dibawa kemana masa depan bangsa ini? Oleh karena itu, pentinglah jikalau kita menerapkan ajaran Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, yang dapat mengubah manusia biadab menjadi beradab, yang dulunya bersatu menjadi satu, yang dulunya penyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan jati diri kita, identitas kita, ciri khas kita. Krisis moral yang menjangkit kalangan muda harus diberantas habis-habisan dan selalu berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang besar, sehingga kita mampu menciptakan generasi yang handal, bukan hanya tangguh secara intelektual tetapi juga anggun secara moral. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan demikian hadirin, marilah kita bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dengan cara meningkatkan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah untuk mengantisipasi keharaman nafsa, miras dan judi. Insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti terlaksana. Mari kita hadirin semua bersama-sama bekerja sama, baik aparatur pemerintah, masyarakat, dan kita sebagai pelajar harus memberantas narkoba di bumi Indonesia tercinta ini. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Khususnya Karimun yang berlandaskan iman dan takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.